Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wong Ganteng sak donya. Mbaknya tolong tidak menyebutkan nama. Jangan disebutkan kok malah diomongin. Jangan disebutkan nama sampean, nama siapapun, Pak Lurah, tonggo, selingkuhan, bojo dan semuanya. Nggih. Gitu, Mbak ya. Halo. Gimana? Sampean mau nanya apa? Enggak, kan saya mau nanya peraturan Hong Kong sekarang gimana, kan saya udah 2019 kan pulang. Nah, terus saya mau ke Hong Kong lagi. Kan dulu nggak ada masalah gitu. Sekarang kok sulit gitu loh. Jadi sulit itu bukan peraturannya, Mbak. Oh gitu. Iya, makanya saya mau nanya peraturan Hong Kong yang sekarang gimana gitu. Sama aja, peraturan sama semuanya sama aja. Yang berubah itu yang di Indonesia peraturannya. Oh gitu. Zaman kalau dulu dari Singapura bisa langsung ke Hong Kong. Kalau dulu dari Taiwan langsung bisa ke Hong Kong. Sekarang nggak bisa, harus pulang dulu Indonesia, harus proses ID dulu dan semuanya. Nggak ada yang sulit, Mbak. Proses sama saja, ya. Proses juga gampang. Yang jadi sulit adalah mencocokkan dengan majikan. Itu yang sulit. Kalau proses sama saja, tidak ada persoalan. Iya kan, paspor kan ada nama bapak di belakang, itu kan paspor dulu. Nah, yang sekarang di PT katanya harus dicocokkan dengan di paspor gitu. Kalau di paspor kan cuma nama saya aja. Terus kata PT harus dicocokkan dengan paspor. Nah, sekarang kendalanya saya susah sekali gitu. Enggak susah sekali. Sampean enggak dapat PT yang tepat. Itu urusannya PT, KTP sampean sama KTP Hong Kong sampean dan KTP Indonesia sampean kan enggak sama itu namanya. Kan harus disamakan. Kalau PT-nya pinter ya bisa itu disamakan dan sampean berangkat. Paling potongannya ditambahi, kan gitu aja. Kalau sampean malah saya disuruh ngurus sendiri. Nah, karena PT sampean nggak mau ngurusin, berarti sampean ketemu PT sing nggak gelem ribet dan potongannya rendah. Begitu ceritanya, Mbak. Bisa dipahami? Terus solusinya gimana, Mas ya? Ya, kalau sampean udah masuk ke PT itu ya silahkan sampean betulkan. Kalau PT ku selalu ditampani barang-barang sing data-data nggak sama, sesuatu yang blidru-blidru itu sama kita diatasi. Jadi mbaknya cukup duduk manis di rumah, ada majikan, interview cocok, data sudah komplit, tepat, jalan deh. Nah ini kan saya udah pasporin kan, pasti yang pasporin kan PT. Jadi kan paspor saya kan mati, terus di-renew sama PT. Terus udah ujian BLK segala macem. Nah ini udah dapat majikan, malah katanya datanya harus disamain. Nah sekarang saya ngurus data di Bandung susah banget, lama gitu. Soalnya akte itu nggak dari mana-mana, nggak bisa dirubah. Akte kan udah zaman dulu, bilangnya gitu dari mana-mana susah. Itu Mas. Iya, ya saya harus berkata apa Mbak? Ya memang prosedur di Indonesia begitu. Saya mau nyuruh sampean nembak kiri kanan atas bawah. Apakah sampean juga mau? Ya Indonesia kan ya bersikukuh toh Mbak. Datamu ini, ngapain kamu rubah jadi seperti ini? Kan gitu. Iya nggak? Bener nggak saya ngomong? Enggak. Iya. Nah, sampean salah masuk PT. Ngomong aja sama PT. Pak, sudahlah tolong diuruskan. Potongannya ditambahin kan gampang toh Pak. Kalau sampean nggak mau ribet. Bisa dipahami? Gitu ya? Iya dong. PT itu sebenarnya punya, ya kan? Iya. Udah lah Pak, includein sama potongan aku bagaimana? Malah suruh ngurus sendiri. Jadi aku balik Bandung Bekasi. Sampean salah masuk PT. PT itu pasti potongannya rendah. Bener nggak? Nah, seumpama dicabut kan jadi mahal itu nebusnya. Ya, terus aku harus berbicara apa, Mbak?
Aku ngomong ke sampean bagaimana, ya kan? Aku Iya. membantu sampean, caraku membantu harus seperti apa? Kan gitu. Iya. Sampean aku Enggak bisa kan. ngerubah akte sampean. Aku bisa ngerubah data sampean. Misalnya, Iya. percaya nggak sampean sama saya? Mau nggak Iya. kalau saya suruh bayar? Halo? Halo. Iya. Gimana? Saya merubah data sampean yang sesuai dengan paspor sampean di Hongkong atau KTP di Hongkong. Pertanyaannya, sampean percaya nggak sama saya? Ya kan? Sampean mau nggak ngirim duit ke saya juga? Mau nggak sampean saya proses kalau sama saya mau terjun bantu nulungi sampean? Begitu ceritanya. Ayo piye? Iya, repot lagi kan? Ayo. Sampean mau ke Hongkong itu nyari duit, kok modalnya banyak banget kan gitu tuh intinya. Makanya sekarang sekali lagi masuk ke PT itu benar-benar perhatikan. Itulah yang kadang-kadang teman-teman ngerasa bahwa kok tempatnya jauh, akhirnya cari PT yang dekat. Cari PT yang dekat, dapatnya yang begitu. Itu aku nyari PT yang ratingnya tinggi. Padahal juga banyak nerbangin, pada gampang-gampang, tapi kebanyakan yang ke Taiwan gitu, yang Hongkong jarang. Oke, sekarang datang lagi tuh ke PT. Negosiasi lah yang Iya. baik sama orang PT. Ngomong lah, udahlah Pak, diatur bagaimana caranya deh Pak. Tambahin aja kepotongan lah Pak. Nggak ada dana nih Pak. Gitu. Saya MD pun saya juga harus bayar. Lah dia senyum Mbak. Iya. Dia pasti senyum. Iya. Ya? Iya. Nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Kirain peraturannya beda, peraturan baru gitu Bang. Tidak ada peraturan baru di Hongkong Mbak. Peraturan Indonesia yang baru. Soalnya saya ke kejaksaan, ke imigrasi kan juga segala macam. Udah, ini paspornya udah bener. Kalau data itu cuma di Indonesia, yang dibawa kemana-mana ini cuma paspor. Ini paspornya udah bener. Iya. Tapi PT tetap aja ngomong harus disamakan. Iya, PT-nya masih sayang sama sampean. Karena kalau nggak sama sampean di sini kena data ganda. Dan PT-nya juga butuh cuan. Oh gitu. Ngomongnya begitu. Kalau sampean ngomongnya begini, sudah tolong saya dibantu dibuatkan data yang sama. Kira-kira potongan saya tambah berapa? Jangan mahal-mahal ya. Saya kan cuma cari rezeki. Bisa bantu saya enggak? Sampean ngomongnya baik-baik begitu. Indonesia. Halo. Sampean masih dengar saya ngomong kan? Iya, kadang-kadang hilang sinyal. Arah dan tujuan mereka sampean sudah bisa membaca kan? Iya. Nah, iya. Wes, kalau sudah sampean bisa baca, sampaikan gitu loh. Arahnya paling ke du. Nah, sampean ngerti gitu loh, Mbak. Kalau sampean masuk ke PT saya dijamin nggak akan mondar-mandir sana sini kiri kanan atas bawah. Duduk manis di rumah majikan ada interview kelar tuh. Bisa turun berangkat. Wis. Kenapa nggak ketemu Masnya dari dulu ya? Nggak apa-apa. Ya rezekinya PT yang di sana. Belum rezeki saya. Saya kan gitu toh, Mbak. Sampean juga sudah ngasih rezeki saya kan? Sudah tak konten ya. Iya. Terima kasih Mas ya. Boleh kalau udah nyampe. Maaf mengganggu loh. Nggak apa-apa. Nanti kalau udah sampai di Hongkong, bolehlah ngopi-ngopi kita. Iya. Saya standby di Hongkong. Iya, saya punya nomornya kan udah. Iya, semangat Mbak E ya, nggak usah khawatir dan bingung. Masa depan lebih baik. Yakin, harus ini yang kita lewati. Makasih Mas, sehat selalu Mbak E. Ditunggu di Hongkong. Yoi, semangat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oke, buat teman-teman, nggak usah panik, nggak usah bingung.
ngurusin data yang nggak sama, ngurusin data yang berbeda. Itu kemampuan dari PT. Setiap PT punya cara masing-masing, punya cara sendiri-sendiri. Kalau kalian sudah masuk ke tempat mereka ya sudah. Tapi kalau kalian masuk ke tempat saya tidak akan saya tidak akan ngambil data dan dokumen Anda atau teman-teman semuanya sebelum kalian berangkat. Tapi sekali lagi ya komitmen. Kadang banyak juga orang-orang yang ngambil keuntungan karena nggak didata. Intinya kalau datang baik-baik, kalau ataupun sampean bisa nyabang ke PT-PT yang lain dan sudah ada majikan di PT lain, sebaiknya sampean sampaikan juga ke saya. Jadi biar kita itu enak, nggak ada persoalan. Sehat selalu buat kalian, keep stay tune in my YouTube channel and see you.